ya salam, salam, salam ya Rasulullah. Salam, salam, salam ya prajurit. Salam ya salam, salam, salam ya calon istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang tampan dan cantik jelita. Yang terhormat hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada penghulu alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sebagai umatnya selalu menantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Berdirinya saya di sini bukanlah hanya untuk berdiam diri, apalagi mencari istri. Tapi berdirinya saya di sini untuk berpidato berjudul Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Islam merupakan agama yang dirangkai dan dibangun berlandaskan kata ar-rahmah atau kasih sayang. Dapat dikatakan demikian karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keberhasilan Rasulullah SAW dan para ulama-ulama terdahulu telah memperkosa salah Islam karena rasa kasih sayang dan sifat lemah lembut yang beliau terapkan pada penyebaran Islam. Dari sifat kasih sayang tersebut muncullah suatu pernyataan, yakni Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi keunggulannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ungkapan itu tentu sangat cocok ketika kita berbicara tentang ajaran Islam. Namun hadirin, dalam kenyataannya beberapa kelompok umat Islam masih saja berlaku hal yang malah sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang dimana telah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang tujuan ajaran Islam. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih kata yang mukmin atau muslim saja? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan diturunkannya syariat Islam dapat memberi rahmat dan kasih sayang di muka bumi ini, bukan untuk yang mukmin saja, melainkan untuk seluruh makhluk hidupnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangimu. Dalam konsep Islam rahmatan lil alamin, terdapat 3 prinsip utama yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Yang pertama, Islam anti kekerasan. Prinsip Islam anti kekerasan telah termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bima rahmatin minallahi lanfalakum walakum tafadhal ghalidul qalbi lan qaddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Al-ayat. Artinya, dan dari rahmat Allah lah kamu bersikap lembut wahai Muhammad kepada mereka. Jika kamu bersikap kasar kepada mereka, maka mereka akan menjauhkan diri darimu. Maka maafkanlah mereka, ampunilah mereka, dan bermusyawarah kepada mereka tentang hal itu. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang kita semua agar selalu tetap bersikap lemah lembut kepada siapapun. Dapat dibayangkan hadirin, jika seandainya kaum muslimin bersikap kasar kepada seseorang, maka Islam akan semakin dijauhkan dan misi kita sebagai rahmatan lil alamin akan gagal tercapai. Kedua, Islam anti penindasan. Fenomena belakangan ini sering menunjukkan bahwa kaum yang mayoritas sering kali menindas kaum yang menjadi minoritas. Sebesar apapun kesalahan yang kaum mayoritas lakukan, akan selalu ditutup.
bahkan selalu dibenarkan. Sedangkan kaum yang mencari minoritas selalu dicekal, bahkan diisolir adanya. Hal ini membuat diabaikanlah keadilan, bahkan tidak dianggapkan. Hal ini juga bertolak belakang dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yakni anti penindasan. Bukti nyatanya yaitu adalah kisah Rasulullah SAW di Ajam Madinah, sahabat-sahabat Nabi SAW. Salah satunya apa hadirin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketiga, Islam menjunjung tinggi kasih sayang. Kasih sayang adalah suatu identitas Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan dan kemanfaatan kepada pengikut dan lingkungannya. Sebab Islam bertujuan untuk menjaga pengikutnya selamat di dunia maupun di akhirat. Dan juga Islam bertujuan untuk menghindarkan pengikutnya dari kaum yang zalim maupun kaum yang zalim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tolonglah temanmu yang zalim maupun yang dizalimi. Hadirin rahimakumullah, jika tiga prinsip tadi dapat kita lakukan sebagai umat muslimin, maka Islam rahmatan lil alamin akan tercapai hadirin, dan Islam akan selalu didambakan keberadaannya. Sebelum saya tutup siaran saya kali ini, izinkanlah saya menyanyikan lagu sebuah judul yang diciptakan oleh Rosa yang berjudul Selalu Cinta, tapi saya telah ganti liriknya menjadi Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari segala dosa. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku hanyalah manusia. Sisiput makan sambil berdiri, sisiput ikut pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.